mengenai masyarakat multikultural. Sebelum kami menjelaskan dan masuk ke inti bahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Alicia Satabila. Perkenalkan, nama saya Sri Sisika Mayuri. Perkenalkan, nama saya Nafisa Alivia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apis Albani. Dan perkenalkan, nama saya Ridho Fadil Fari Pasegian. Nah, kami dari kelompok 6 akan membahas 4 pulau, yaitu Pulau Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Dari 4 pulau ini, kami akan memilih salah satu suku dan menjelaskannya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok etnis berbeda, seperti budaya, agama, ras, dan suku. Contoh dari masyarakat multikultural adalah Indonesia yang memiliki beragam suku budaya. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang suku Manggarai. Suku Manggarai terletak di bagian barat Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, salah satu kesenian di suku Manggarai ini adalah tari caci. Tari caci merupakan tari yang dimainkan oleh laki-laki. Yang satunya menyerang dengan cambuk, yang satunya dan yang lain memegang bertahan diri dengan perisai atau bisa dibilang tameng. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Manggarai. Contohnya, halo, nama saya Sisika Mayuri, anak kelas 10, anak sekolah SMA Negeri 3 Medan. Selanjutnya ada mata pencaharian. Mata pencahariannya itu bisa berupa peternakan, bisa berupa pertanian. Mayoritas di suku Manggarai ini adalah agama Katolik Roma. Nah, stratifikasi sosial berdasarkan pembedaan status, yaitu keturunan dan jiwa kepemimpinan, usia dan pengalaman, adat dalam peran. Selanjutnya ada juga sistem kepercayaan di suku Manggarai. Sistem kepercayaannya ini berhormat kepada kekuatan alam dan bisa juga roh leluhur. Sekian penjelasan saya tentang suku Manggarai. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu suku yang ada di Pulau Bali, yakni suku Bali. Nah, suku Bali merupakan suku mayoritas penduduk di Bali, yakni mencapai 4,33 juta penduduk. Nah, bahasa yang digunakan pada masyarakat penduduk suku Bali yakni bahasa Bali. Adapun tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bali, yakni ada banyak sekali. Salah satunya ada upacara tradisi adat, yakni upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah untuk mengenang leluhur asalnya. Yang kedua ada pertunjukan seni tari, yakni salah satunya adalah pertunjukan tari kecak. Nah, teman-teman, pertunjukan tari kecak ini sudah banyak sekali ditonton oleh masyarakat mancanegara. Lalu yang ketiga ada pertunjukan seni musik, contohnya ada gamelan Bali. Yang keempat ada kerajinan tangan. Jadi masyarakat Bali ini banyak sekali mengerjakan kerajinan tangan yang hasilnya akan bernilai dan juga untung teman-teman. Nah, agama mayoritas yang ada di Bali adalah agama Hindu Bali. Mata pencaharian yang dianut oleh masyarakat suku Bali ada perikanan, pertanian, perkebunan, kerajinan tangan, dan pariwisata. Seperti kita ketahui, pariwisata merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Bali yang sangat bernilai teman-teman. Karena di Bali sangat banyak sekali terdapat tempat-tempat yang mendatangkan masyarakat mancanegara. Nah, yang terakhir adalah suku Bali terbagi menjadi dua. Yang pertama ada suku Bali Aga. Nah, suku Bali Aga ini bisa disebut sebagai suku penduduk asli Bali, yakni ada suku Bali Majapahit. Suku Bali Majapahit yang berasal dari keturunan Majapahit dan dia berasal dari Pulau Jawa atau suku pendatang, teman-teman. Halo teman-teman semuanya, jadi di sini saya bakal menjelaskan suku yang ada di Pulau Lombok, yaitu suku Sasak. Suku Sasak adalah penduduk yang mendiami Pulau Lombok yang mayoritasnya banyak sekali. Nah, suku Sasak ini yang memiliki budaya, tradisi, dan acara adat yang khas.
Nah, selanjutnya agama Islam dipraktikkan suku Sasak ada dua, yaitu Islam Mututelu dan Islam 5 waktu. Selanjutnya bahasa Sasak memiliki ciri khas yang tersendiri seperti aksara Jawa dan bahasa Bali. Selanjutnya mata pencaharian suku Sasak itu perajin, berkebun, nelayan, dan bertani. Selanjutnya ada tradisi adat dan upacara adat suku Sasak. Nah, upacara adatnya yaitu adalah Rebo Bontong. Upacara adat itu puasa setelah Ramadan. Selanjutnya ada tradisi adatnya perkawinan lari, yaitu tradisi merah. Saya akan menjelaskan suku Inde. Suku Inde adalah salah satu suku bangsa yang berasal dari wilayah Kabupaten Inde di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Yang pertama ada asal dan wilayah. Suku Inde menempati bagian tengah di Pulau Flores, tepatnya di kota Inde. Yang kedua ada bahasa. Suku Inde menggunakan bahasa Inde. Bahasa Inde merupakan salah satu bahasa dari banyaknya bahasa yang ada di Pulau Flores. Yang ketiga ada adat dan budaya. Yang pertama ada tarian Gawi. Tarian Gawi adalah tarian tradisional khas suku Inde. Biasanya tarian ini dipergunakan ketika ada upacara adat dan perayaan. Yang kedua ada upacara adat. Banyak upacara adat yang dijalankan oleh suku Inde seperti upacara adat kelahiran, perkawinan, panen hingga kematian. Yang ketiga ada rumah adat. Rumah adat suku Inde disebut rumah adat Sao. Terbuat dari bahan-bahan alami dan melambangkan kebersamaan serta hubungan spiritual dengan leluhur. Yang keempat ada kepercayaan. Mayoritas suku Inde memeluk agama Katolik. Yang kelima ada makanan khas. Makanan khas suku Inde ada jagung titi, jagung beso, dan sei atau daging asap khas NTT. Yang keenam ada peran dalam sejarah. Inde disebut juga sebagai tempat perasingan Bung Karno pada tahun 1934 sampai 1938. Dalam ia merenungkan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suku Sabu. Kita akan masuk ke dalam poin-poin pentingnya. Yang pertama yaitu asal-usul dan wilayah. Asal-usul dan wilayah dari suku Sabu. Yang pertama dia mencakup Pulau Sabu dan Pulau Raijua. Lalu dia terletak di antara Pulau Timur dan Pulau Sumba. Masyarakat suku Sabu itu telah mendiami Pulau Sabu selama kurang lebih ribuan tahun lalu, yaitu pada zaman kuno, dan mereka memiliki sistem pemerintahan kerajaan yang terdiri mereka buat sendiri. Lalu yang kedua yaitu bahasa. Bahasa mereka menggunakan bahasa Sabu yang sudah termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Lalu yang ketiga itu kita masuk ke dalam adat dan budaya. Budaya dari suku Sabu sudah terdiri dari tradisi lisan, seni tenun. Lalu yang ketiga itu tradisi permainan musik tradisional, dan keempat itu upacara adat. Seperti contohnya mereka menggunakan marga udu, lalu mereka mempunyai aturan budaya yaitu adat pi amahur. Lalu yang ketiga mereka mementingkan seni tenun ikat sebagai budaya yang utama dalam suku mereka. Lalu yang keempat kita masuk ke dalam kepercayaan. Sistem kepercayaan suku Sabu. Mereka menganut sistem kepercayaan yang namanya jingit-jingit, yaitu menyembah dewa-dewa dan kekuatan alam. Tetapi kini sekarang mereka telah beralih ke agama Kristen. Lalu yang kelima kita masuk ke dalam makanan khas. Makanan khas dari suku Sabu yaitu yang pertama ada jagung ibi atau jagung tumbuk, yang
ubi-ubian, dan yang ketiga itu ada ikan asin dan hasil-hasil dari tangkapan di laut. Lalu yang keenam kita masuk ke dalam peran dalam sejarah. Mereka memiliki sejarah panjang tentang mempertahankan wilayah dan budaya mereka dari pengaruh luar. Seperti contohnya mereka itu telah menjadi pusat perdagangan dari timur, Pulau Flores dan lain sebagainya melalui wilayah laut. Lalu mereka juga pernah dibawa pengaruh dari bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda. Tetapi mereka cukup tangguh dalam mempertahankan budaya mereka. Sekian dari saya, itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maafkan. Terima kasih. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan kami mengenai masyarakat multikultural dan juga suku-suku yang ada di Pulau Lombok, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat. Terima kasih ya teman-teman karena sudah menonton video kami. Dadah! Aduh,